Pemirsa, di hari terakhir liburan Natal, kawasan Puncak Bogor malam hari ini terpantau ramai lancar. Keramaian kendaraan lebih dominan ke arah Jakarta dan sekitarnya karena besok masyarakat kembali beraktivitas usai libur Natal. Namun perkiraan pada Kamis pekan depan, kawasan wisata Puncak akan kembali diserbu pengunjung karena biasanya jadi lokasi malam pergantian tahun. Kawasan Puncak sendiri diperketat di mana setiap wisatawan diharuskan membawa surat hasil keterangan negatif rapid test antigen. Arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek terpantau padat malam ini. Petugas berlakukan kontraflow sebagai salah satu upaya mengurai kemacetan. Sementara arus lalu lintas di Tol Cikopo Palimanan, Kabupaten Cirebon, Minggu malam ramai lancar. Volume kendaraan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 54 mulai meningkat. Akibatnya arus lalu lintas tersendat dan kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 30 km. Buntut kemacetan mulai dari kilometer 57 arah Jakarta hingga kilometer 52, tepatnya di rest area. Petugas berlakukan kontraflow mulai dari kilometer 53 hingga 46. Sementara di lokasi tidak ada pemeriksaan surat hasil rapid test antigen yang dilakukan petugas. Sementara itu, arus lalu lintas di Tol Cikopo Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu malam terpantau ramai lancar. Sempat terjadi antrian kendaraan di gerbang tol. Guna memperlancar arus lalu lintas, pengelola tol membuka 19 gardu tol dan memprioritaskan kendaraan dari arah Jawa. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan arus balik pada libur Natal kali ini akan terus terjadi hingga dini hari nanti. 10 rumah warga di kawasan padat penduduk Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara sore tadi terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kompor di salah satu rumah warga. Udah kebakar semua rumahnya ibu itu ya. 10 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar. Padatnya kawasan dan banyak rumah semi permanen membuat api dengan cepat menjalar. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa kebakaran ini, namun menurut warga sumber api berasal dari kompor di salah satu rumah warga. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dari masyarakat itu bahwa awal terjadi kebakaran itu dari kompor, itu sekitar 10 dan luas seluruhnya itu 6 kali 10 meter. Karena kita lihat ukuran satu rumah itu hanya 2 kali 4 meter lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kini kasusnya ditangani pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terprosok ke jurang sedalam 50 meter di Kabupaten Lampung Barat. 2 dari 8 penumpang luka ringan. Gagal melewati jalan menanjak, sebuah mobil minibus masuk ke jurang di Jalan Pemangku Limau Kunci, Balik Bukit, Lampung Barat. Mobil yang berpenumpang 8 orang dalam perjalanan menuju tempat wisata Limau Kunci Lambar. Namun mobil tak kuat saat melewati tanjakan terjal sehingga hilang kendali dan terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Sebelumnya, pengemudi melakukan perjalanan menuju lokasi menggunakan aplikasi peta online. Katanya mundur. Itu katanya pas mau naik ke atas itu ikut Google Maps ya Pak? Iya. Nah, dia udah masuk. Ada berapa orang Pak informasi di dalam mobil itu? Ada 8 orang? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. 2 dari 8 penumpang hanya alami luka ringan dan dirawat di rumah warga sekitar. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih selidiki kasus pelemparan bom molotov ke sebuah masjid di wilayah Cengkareng. Pelaku sedang jalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater sehingga masih harus ditunggu hasilnya. Kasus pelemparan bom molotov ke sebuah masjid di wilayah Cengkareng saat ini dalam penanganan pihak Polres Jakarta Barat.
Pelaku yang telah ditangkap saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dari pihak kepolisian. Meskipun orang tua pelaku sudah mendatangi Dewan Masjid tempat kejadian, kasus ini tetap dalam proses hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, pihak penyidik menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku sedang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Yang bersangkutan sekarang ini kita rujuk untuk diobservasi di psikiater karena memang malamnya sekitar pukul 22 Pak Lurah dan juga anak daripada si pelaku ini mendatangi Dewan Masjid atau masjid tersebut untuk minta maaf, tetapi proses masih tetap kita lanjutkan karena kita akan mengecek kejiwaan daripada si pelaku sendiri, bagaimana hasilnya tentang si pelaku ini nanti kita tunggu karena harus diobservasi dulu. Aksi pelemparan bom Molotov ke Masjid Al-Istiqomah di Jalan Kamal Raya Cengkareng, Jakarta Barat terjadi pada Sabtu malam. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tertangkap dan sempat jadi bulan-bulanan warga sebelum diamankan polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polri membongkar pusat latihan jaringan teroris Jemaah Islamiyah di Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, anggota Jemaah Islamiyah dilatih bela diri dengan senjata hingga merakit bom. Densus 88 Anti Teror Polri berhasil membongkar pusat latihan jaringan teroris Jemaah Islamiyah di sejumlah lokasi. Salah satunya di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Di gedung yang mirip villa ini, anggota Jemaah Islamiyah dilatih bela diri dan persenjataan hingga simulasi penyerangan VVIP. Selain itu, Jemaah Islamiyah juga menyiapkan beberapa pelatih untuk membentuk para anggotanya terampil dalam membela diri, menggunakan senjata dan perakitan bom. Salah satu pelatihnya adalah teroris Joko Priyono alias Karso yang telah ditangkap pada tahun 2019 dan dihukum selama 3,8 tahun penjara. Di sini dan tempat-tempat lain ada 12 lokasi di mana dilatih sebanyak 7 angkatan. Lokasi lainnya tersebar di daerah Jawa Tengah. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan bela diri, pelatihan militer. Dengan pelatihnya adalah pelaku Karso alias Joko Priyono yang telah ditangkap dan diproses saat ini dan merupakan napi. Tujuan daripada pelatihan ini adalah membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pimpinan Jemaah Islamiyah. Lokasi pelatihan Jemaah Islamiyah ini telah digunakan oleh Jemaah Islamiyah sejak tahun 2011 hingga 2018. Selama perekrutan dan pelatihan ini sudah banyak anggota Jemaah Islamiyah yang telah dikirim ke Suriah dengan dana yang telah disiapkan jaringan tersebut. Polisi menangkap 4 dari 8 pelaku begal yang menewaskan seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Jalan-jalan ke pasar baru, naik kereta, tapi kan nggak nyelesain masalah kalau nangis. Saya pengen ngasih dia doain supaya. Putri Safitri, orang tua korban begal, tidak kuasa menahan tangis saat mengenang anaknya yang menjadi korban aksi begal di Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat yang beraksi pada hari Senin 21 Desember lalu. Dari insiden itu, pihak keluarga korban begal berharap pelaku dihukum dengan seadil-adilnya. Oh baik, dia anaknya nurut, manut sama saya mah. Manut, baik, nurut, suka menolong sama temen-temennya, membantu orang-orang ibaratnya yang misalnya di bawah dia lah susah gitu kan sama temen-temennya. Ya sering lah dia ngebantu orang. Untuk kakak Dika tuh almarhum. Ada kenangan terakhir gak Bu dari almarhum? Ya kenangan terakhir ya makan berdua lah. Makan berdua, foto sebelum tidur, cerita-cerita, curhat gitu kan. Kayak gitulah. Paling dekat ke ibu dia ya? Iya, lebih dekat ke saya dia, jauh. Lebih dekat ke saya. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 pelaku. Keempat pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya oleh tim khusus gabungan dari Kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polsek Metro Bekasi Kota.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang warga Buleleng, Bali mengaku kehilangan uang sebesar 94 juta rupiah ketika dalam perjalanan dari Singaraja menuju Denpasar, Bali. Pengakuannya dikaitkan dengan video viral uang berserakan di wilayah Baturiti, Tabanan, Bali. Inilah Kadek Redi Areni, warga desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali yang mengaku kehilangan uang sebesar 94 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi pada 19 Desember lalu. Awalnya ia berangkat dari Singaraja menuju ke Denpasar akan menyetorkan uang perusahaan sebesar 64 juta dan uang pribadi sekitar 30 juta yang ditaruh di dalam tasnya. Dalam perjalanan di wilayah Baturiti, Tabanan, Bali, dirinya diperingatkan warga bahwa tasnya terbuka dan uang yang dibawa berjatuhan. Saat kembali ke TKP, uang yang ditemukan warga hanya berjumlah 2,4 juta rupiah. Kini dirinya telah melaporkan kasus kehilangan uang ke Polsek Baturiti, Tabanan, Bali. Sementara itu, polisi meyakini bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di wilayah hukum Polresta Tabanan, Bali. Baru ngeh itu bahwa tas kebuka itu kapan, Bu? Saat gimana? Ada yang nyalip, ngasih tahu. Habis itu langsung berhenti, lihat tasnya udah semua kosong, nggak ada sama sekali isinya. Langsung balik nyariin tasnya, uangnya ketemu, udah dompet pertama yang ini. Habis itu baru ketemu kerumunan orang banyak, baru ada yang ngasih 10, 20, ada yang ngasih iketan. Tapi itu nominal uangnya itu 20-an, 10-an, 5 ribuan yang gitu-gitu aja. Yang 100 ribuan tuh satu lembar pun nggak dapat sama sekali. Oke. Totalan berapa, Bu? Yang diterima? Yang diterima dari yang dikasih warga setempat di sana tuh 2.480.000. Untuk ininya yang hilang total berapa? Yang hilang total uang kantor 64.188. Saat itu kami langsung ke TKP, kami memeriksa saksi saat itu, dan memang saksi mengarahnya ke membenarkan bahwa ada kejadian uang jatuh tersebut. Namun belakangan ini kan muncul video viral di mana kita bisa melihat ada beberapa warga yang memungut uang dalam jumlah banyak. Namun untuk sampai saat ini, berdasarkan hasil analisa kami juga langsung turun ke lapangan juga memvideokan TKP. Itu kurang lebih TKP 100-200 meter. Kami coba membandingkan di situ, bahwa sementara kami dapat simpulkan bahwa TKP yang viral uang terjatuh itu bukan berada di wilayah Baturiti atau Tabanan. Sebelumnya, video uang berhamburan di jalan raya dan dipungut oleh pengguna jalan viral di media sosial. Tidak sedikit yang menduga peristiwa tersebut terjadi di Tabanan, Bali. Dari Buleleng dan Tabanan, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Arsenal akhirnya kembali ke jalur kemenangan usai menaklukkan rival sekota Chelsea di Liga Premier Inggris. Informasi olahraga akan hadir usai jeda berikut ini.